Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian firman Tuhan yang hendak kita renungkan. Kita akan merenungkannya dengan tema doa mengubah kehidupan. Doa mengubah kehidupan. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani yaitu Yabetz, artinya penderitaan, tekanan. Nama Yabes diberikan oleh ibunya sebab pada waktu ibunya bersalin, ibunya mengalami kesakitan yang tidak seperti biasanya. Ada pertanyaan, apakah doa Yabes dan mengapa Allah mengabulkannya? Nah, doa Yabes, ia berseru kepada Allah Israel. Dia berseru kepada Allah Israel. Nah, doa Yabes itu yaitu yang pertama, Yabes berdoa agar Allah memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan yang kedua, Yabes berdoa agar Allah memperluas wilayah atau daerahnya. Yang ketiga, Yabes berdoa agar tangan Allah menyertainya. Dan yang keempat, Yabes berdoa agar tangan Tuhan melindungi dia dari kejahatan dan kesengsaraan sehingga kesakitan tidak menimpa dia. Nah, keempat doa Yabes ini dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Mengapa Allah mengabulkan doa Yabes ini? Yang pertama karena Yabes beriman kepada Allah yang benar. Yabes memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Yabes tahu bahwa hanya Allah yang dapat membuat keadaan hidupnya menjadi lebih baik. Dan yang kedua, mengapa Allah mengabulkan doa Yabes? Yabes mengetahui kepada siapa dia berdoa. Yabes berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak terbatas. Allah yang kita panggil pada saat ini Bapa di dalam Yesus Kristus. Pengenalan Yabes akan Allah yang benar membuat Yabes yakin bahwa Allah menjawab doanya. Dan yang ketiga, Yabes memiliki pengharapan. Pengharapan adalah masa depan yang belum terwujud dan akan terwujud dengan suatu keyakinan yang kuat di dalam harapan. Nah, harapan itu memberikan energi yang hebat atas hidup seseorang. Hal yang mendatangkan yang tidak baik jika kehidupan yang memiliki pengharapan, maka hidupnya akan memiliki tujuan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang memiliki pengharapan akan tetap eksis dan kuat. Penting diketahui bahwa iman dan harapan memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab tidak dapat memiliki iman tanpa harapan. Dan sebaliknya, iman memberi sesuatu hal kepada apa yang diharapkan. Jika pengharapan hilang, maka iman tidak mencapai sasaran. Meskipun iman adalah kekuatan yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 5. Namun pengharapan adalah kemenangan yang menyebabkan iman kita bergerak untuk mencapai tujuan kita.
Jika pengharapan lenyap, maka iman tidak pernah bekerja. Iman harus memiliki sasaran dan pengharapan. Dan yang keempat, Yabes berdoa sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Yabes mengungkapkan keinginannya kepada Allah dengan suatu doa yang sungguh-sungguh. Kesungguhan Yabes menyatakan doanya dengan berseru kepada Allah. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Elia ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Allah mengabulkan doanya. Nabi Elia adalah orang yang biasa, sama seperti kita. Yabes juga orang biasa, sama seperti kita. Nah, ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah mendengar doa mereka. Allah mendengar doa Elia, sehingga hujan tidak turun dan selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Elia dan Yabes sehingga Tuhan mendengar doa mereka? Apa bedanya mereka dengan kita? Bedanya mereka sungguh-sungguh berdoa. Pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa? Yang kelima, mengapa Tuhan menjawab doa Yabes? Yabes menaikkan permohonan sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang berdoa sesuai dengan kehendak Allah pasti dikabulkan oleh Tuhan. Nah, aplikasinya buat kita semua. Mari kita meneladani Yabes dan Elia yang mereka begitu setia dan sungguh-sungguh berdoa. Tuhan tidak akan tinggal diam jika kita berdoa sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan akan bertindak, berkarya, melihat keberadaan kita dan memperhatikan doa kita dengan baik. Seperti Yabes yang sudah berdoa sungguh-sungguh, Allah mendengar doa mereka. Dan ketika doa Yabes didengar oleh Tuhan, Yabes bangkit bekerja dan berkarya dan memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolong menyertainya kemanapun dia melangkah. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, dan Tuhan menolong dia. Dan Alkitab juga mengajarkan kita untuk bekerja dan rajin agar kita mendapatkan hasil di dalam setiap doa-doa dan permohonan kita. Jadi mari kita ketika kita berdoa, kita kerjakan apa yang kita doakan itu. Sehingga kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dengan doalah kita boleh berbicara dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita sudah berbicara dengan Tuhan, mari kita kerjakan apa yang kita bicarakan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapannya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati.